memberikan layanan kepada masyarakat saat mudik. Polda Lampung gelar simulasi evakuasi udara di Jalan Tol Trans Sumatera. Kegiatan simulasi ini dihadiri oleh Karo Polda Lampung Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono dan Satbrimob Polda Lampung Kombes Pol Wahyu Widiarso dan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zawani Pandra Arsad yang diwakili oleh Kasubdit Penmas AKBP Rahmat Hidayat. Kepala Biro Operasi Polda Lampung, Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan, barusan kita saksikan bersama kegiatan simulasi evakuasi udara yang diselenggarakan oleh Polda Lampung dalam rangka mengamankan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022, ujar Wahyu. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya selama arus mudik dan arus balik, termasuk di ruas-ruas jalan yang ada di Provinsi Lampung, Jalan Tol Trans Sumatera, lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat induknya. Wahyu menjelaskan, kita latihan evakuasi udara ini sebagai bentuk pertolongan pertama bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, yang melintas di jalan tol maupun di ruas jalan arteri lainnya yang mengalami situasi yang membutuhkan pertolongan sangat cepat, seperti sakit mendadak, kecelakaan lalu lintas, maupun situasi-situasi lainnya yang membutuhkan pertolongan dengan segera dan perlu pertolongan pertama, jelasnya. Dengan situasi yang ada selama arus mudik dan arus balik, tentunya terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas. Jadi diperlukan langkah-langkah yang strategis dengan menggunakan helikopter untuk mengevakuasi setiap masyarakat yang membutuhkan pertolongan pertama. Selanjutnya nanti akan kita bawa ke rumah sakit yang menjadi rujukan, beber Wahyu. Selain itu, Wahyu mengatakan untuk pengamanan Lebaran Idul Fitri tahun ini, kita fokus untuk bagaimana memperlancar kendaraan yang akan melaksanakan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Tentunya dengan memperhatikan aspek-aspek kepatuhan dalam berlalu lintas dan keselamatan dalam berkendara. Di sisi lain, Wahyu menjelaskan, saat ini Polda Lampung juga menyediakan layanan call center 110 bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Jika ada sesuatu yang membutuhkan pengamanan dari aparat kepolisian, diharapkan masyarakat segera menghubungi call center 110 Polda Lampung akan merespon dengan cepat untuk melayani masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran 1443 Hijriah tahun 2022, tandasnya. Dalam latihan simulasi evakuasi udara ini, Polda Lampung melibatkan unsur gabungan dari personil jajaran Polda Lampung, personil Barharkam Polri, dan Satuan Brimob Polda Lampung. Mungkin Komandan terkait dengan kegiatan ini bisa dijelaskan kepada. Baik, terima kasih. Barusan kita saksikan bersama kegiatan simulasi evakuasi udara yang diselenggarakan oleh Polda Lampung dalam rangka mengamankan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya selama arus mudik dan arus balik, termasuk di ruas-ruas jalan yang ada di wilayah Provinsi Lampung yang meliputi Jalan Tol Trans Sumatera, jalan lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat. Kita latihkan evakuasi udara ini untuk melakukan upaya pertolongan pertama bagi pelaku perjalanan atau pengendara kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang melintas di jalan tol maupun ruas jalan arteri lainnya yang mengalami situasi yang membutuhkan pertolongan yang sangat cepat, seperti mengalami sakit mendadak, kemudian kecelakaan lalu lintas, maupun situasi lainnya yang perlu pertolongan pertama. Dengan situasi yang ada selama arus mudik dan arus balik, tentunya terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas. Jadi diperlukan langkah-langkah strategis dengan menggunakan helikopter untuk mengevakuasi
setiap masyarakat yang membutuhkan pertolongan pertama, dan selanjutnya nanti akan kita bawa ke rumah sakit yang menjadi rujukan. Demikian. Ada berapa petugas Pak yang dikerahkan dalam operasi ketupat Krakatau ini? Kalau untuk total jumlah personel keseluruhan sebanyak 4.008 personel. Ini gabungan dari personel Polda Lampung, jajaran TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya termasuk Ormas kita libatkan. Sedangkan untuk jumlah personel Polda Lampung sendiri itu kurang lebih 2.437 personel. Baik, Pak, untuk di Idul Fitri 2020 ini ada beberapa CCTV di jalan tol begitu Pak ya, dan apakah nantinya saat arus mudik ini mobil yang melebihi batas kecepatan yang sudah ditetapkan yang akan langsung mendapatkan tilang elektronik begitu Pak? Ya, tentunya ini disesuaikan dengan situasi yang ada ya. Situasi yang ada juga dengan perangkat etle yang ada di jalan tol ini. Untuk pengamanan Idul Fitri tahun ini kita fokus kepada bagaimana kita memperlancar arus kendaraan masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran. Termasuk juga kita memperlancar nanti arus balik. Tanpa juga kita tetap memperhatikan tentunya aspek-aspek kepatuhan lalu lintas termasuk keselamatan berkendara. Baik, untuk vaksinasi sendiri Pak, saya lihat ada di kilometer 20, apakah itu diwajibkan untuk para pemudik atau bersifat situasional? Tentunya kami dari Polda Lampung menyiapkan gerai-gerai vaksin di pos-pos pelayanan di lokasi-lokasi rest area yang ada di Jalan Tol Trans Sumatera wilayah Provinsi Lampung. Kita siapkan apabila ada masyarakat yang sekiranya akan divaksin, kami melayani vaksinasi tersebut. Berarti tidak wajib Pak ya? Ya, kami tentunya di sini kita mencoba situasi ya, karena memang tahun ini kan untuk memperlancar arus kendaraan. Nah, kami yakin dan percaya masyarakat pelaku perjalanan ini sudah divaksin di daerah tempat asal kami. Fokus utama adalah bagaimana memperlancar arus kendaraan yang melintas, namun tetap kami menyiapkan gerai-gerai vaksinasi untuk melayani masyarakat apabila memang ingin divaksin. Izin Komandan, tadi kan terkait dengan ini kan kegiatan simulasi Komandan, agar masyarakat mengerti jika ada kejadian seperti apa langkahnya, nomor yang bisa dihubungi atau seperti apa langkah tahapannya Komandan? Ya, kita kan sudah punya layanan kepolisian 110. Ya, nanti akan kita terus sosialisasikan. Kita terus sosialisasikan. Artinya menghubungi dengan nomor itu, Ya, habis itu ya, petugas kan bisa ada. Itu layanan kepolisian. Jadi dalam situasi apapun bisa telepon ke situ menyampaikan apa keluhannya ya, dan apa masalahnya, saya penanganan dari pihak kepolisian.